Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Guru dalam pelajaran fikih kelas 6. Bagaimana kabar kalian murid-murid? Pak Guru berharap kalian baik-baik saja ya, dan tetap semangat meskipun di rumah. Pokok pembahasan pada pertemuan kali ini adalah tentang makanan haram. Kita akan membahas dua hal, yaitu tentang arti makanan haram dan macam-macam makanan haram. Tapi sebelumnya mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Murid-murid, mari kita perhatikan beberapa gambar yang sudah Pak Guru taruh pada lembar kali ini. Yang pertama, apakah murid-murid mengenali makanan apa itu? Itu adalah darah yang dimasak. Di situ juga ada kepala anjing yang sudah dimasak. Di sampingnya ada bangkai anak kambing. Seterusnya ada babi panggang. Di bawahnya ada nanah dari bisul. Tahu toh bisul? Bisul ada nanahnya kan. Nah, terus ada buaya, ada lalat, dan ada pedagang borak. Nah, itu yang kita perhatikan bukan pedagangnya ya, tapi boraknya. Terus yang di bawahnya itu ada kecubung. Nah, di samping kecubung ada tanaman ganja yang biasanya dikonsumsi oleh orang-orang pecandu narkoba ya. Nah, semua ini adalah contoh-contoh dari makanan haram. Nah, bagaimana selanjutnya? Keterangan lebih lanjut, simak baik-baik ya murid-murid. Makanan dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang, serta berpengaruh terhadap iman dan kualitas ibadahnya. Begitu pentingnya masalah makanan ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyebutkan nama apa saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau yang disebut haram di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi murid-murid harus berhati-hati ya. Oke, lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan manusia supaya mengkonsumsi makanan yang baik. Sebaliknya, manusia diharuskan menjauhi makanan yang haram. Arti menjauhi ini ya tidak boleh memakannya. Tolong diingat-ingat ya anak-anak. Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Jadi kalau ditanya makanan haram itu apa? Ya yang dilarang oleh Islam untuk dimakan. Nah, bagaimana kita mengenalinya? Maka simak terus ya murid-murid. Dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 157 ini.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Shadaqallahul azim. Artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Maidah, yaitu surat nomor 5 ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Shadaqallahul azim. Artinya, diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan azlam. Azlam, anak panah. Karena itu sesuatu perbuatan yang fasik. Shadaqallahul azim. Kita mulai dari yang pertama, yaitu arti makanan haram. Makanan berasal dari kata makan, yaitu suatu benda atau hal apa saja itu yang dimakan oleh manusia, kemudian dicerna dan diserap dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan mendukung segala aktivitas. Jadi sesuatu yang kita masukkan lewat mulut kita ke dalam perut, yang kita gunakan untuk beraktivitas sehari-hari, itu disebut makanan. Lalu apa arti haram? Dalam bahasa Arab, haram itu artinya suatu yang dilarang. Pengertiannya, makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam. Ingat, umat Islam. Dan apabila tetap mengkonsumsinya, maka ia berdosa. Itulah pengertian makanan haram. Jadi itu adalah yang tidak boleh kita makan. Kalau tetap kita makan, kita akan mendapat dosa. Macam-macam makanan haram. Apa saja toh makanan haram itu? Tadi sudah Pak Guru singgung sedikit tentang contoh-contoh makanan haram di atas. Nah, sekarang yaitu terkait dengan pengertian lebih jelasnya. Makanan yang diharamkan memiliki ciri-ciri, antara lain harus terdapat dalil yang melarangnya untuk dimakan.
Yang kedua, kotor, menjijikkan, mendatangkan mudarat. Mudarat itu bahaya, serta berbahaya bagi tubuh dan kesehatan. Yang ketiga, makanan yang mengandung racun. Yang keempat, makanan yang dapat memabukkan. Ingat ya, memabukkan. Yang kelima, disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membaca bismillah waktu menyembelih, dan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk penyembahan setan, untuk sesajen. Nah, itu adalah ciri-ciri makanan yang diharamkan. Ingat ya murid-murid. Beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara lain, ingat, yang pertama bangkai binatang. Ingat ya, bangkai binatang. Tetapi ini ada pengecualian, yaitu ikan dan belalang. Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ani ibni Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhillat salana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal jaradu wal khutu wa amad damani fattihalu wal kabidu akhrajuhuma Ahmad wa Ibnu Majah. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan untuk kami 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah bangkai belalang dan bangkai ikan. Sedangkan 2 darah itu adalah hati dan jantung. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi ada 4 ya berarti. Berarti belalang dan ikan itu meskipun sudah mati duluan tetap halal. Dan yang kedua, darah yang sudah menjadi hati. Nah, hati itu kan darah, segumpal darah, seperti darah. Nah, hati dan jantung itu halal. Yang kedua yaitu darah dari binatang halal maupun haram. Jadi darahnya itu haram ya. Meskipun binatangnya itu halal, tapi darahnya haram. Meskipun sudah dimasak seperti saren atau dideh yang mirip dengan daging, hati, dan limpa. Ada yang mengatakan harus atau marus. Jadi namanya beda-beda tempat, beda nama. Ada ya di tempat lain mengatakan marus, di tempat lain saren, di tempat lain dideh. Nah itu haram ya murid-murid. Yang asalnya adalah darah. Darah itu kita menyembelih, terus darahnya kita masukkan ke baskom, lalu kita masak. Nah itu haram darahnya. Tapi ayamnya halal, ya kan? Yang ketiga, makanan yang buruk, menjijikkan, najis seperti kecoa, lalat, tikus, cacing, kutu, dan lain-lain. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 157, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Shadaqallahul azim. Dan mengharapkan segala yang buruk bagi mereka. Yang keempat yaitu daging babi, termasuk di dalamnya kulitnya, tulangnya, dan semua bagian dari babi tidak ada yang halal, haram semua.
Yang kelima, binatang yang disembelih tidak atas nama Allah, tidak mengucap bismillah, malah diperuntukkan untuk sesajen dan lain sebagainya, maka itu haram dimakan oleh umat Islam. Ingat ya murid-murid. Yang keenam, makanan yang membahayakan. Contoh, makanan yang mengandung racun, mengandung alkohol, dan makanan yang sudah basi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 195, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Untuk lebih jelasnya, Pak Guru akan merangkum dari semua jenis makanan halal pada suatu tabel berikut ini. Tolong murid-murid perhatikan. Kalau bisa murid-murid catat tabel ini agar mudah memahaminya. Secara garis besar, makanan haram itu dibagi menjadi dua, yaitu haram aini dan haram sababi. Nah, haram aini itu barangnya yang haram. Jadi barangnya itu sudah haram. Dari hewan, contohnya ini berupa hewani, itu dari hewan. Dari hewan contohnya daging babi, anjing, ulat, buaya, darah hewan, nanah. Itu barangnya sudah haram. Berupa nabati, nabati itu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang haram contohnya kecubung, ganja, daun yang beracun. Nah, itu haram. Terus benda yang berasal dari perut bumi, contohnya timah, aspal, besi, emas. Nah, emas ini banyak sekali di TV-TV itu makanan dilabur emas ya murid-murid, itu haram bagi orang Islam. Tidak boleh memakannya. Itu barangnya aja sudah haram untuk dimakan. Nah, ini haram untuk dimakan. Ingat ya, haramnya untuk dimakan. Nah, yang kedua haram sababi. Sababi ini disebabkan oleh sesuatu. Jadi dia haram karena disebabkan oleh sesuatu. Ada 3 sebab makanan itu bisa menjadi haram murid-murid. Perhatikan ya. Dari segi usaha dan caranya dolim. Nah, yang pertama adalah haram dari usaha dengan cara yang dolim. Contohnya mencuri, korupsi, menipu, merampok. Nah, itu makanan yang dihasilkan dari cara-cara itu hukumnya haram bagi orang Islam. Tidak boleh dimakan. Yang kedua, makanan haram dari penjualan makanan haram. Nah, seperti kita punya bisnis menjual minuman keras. Nah, itu uang dari bisnis kita itu hukumnya haram. Kalau kita membeli makanan dari uang itu, juga makanan yang kita beli itu akan menjadi haram, tidak boleh dimakan. Yang terakhir yaitu makanan haram dari membungakan uang. Nah, ini murid-murid yang banyak di hari akhir saat ini membungakan uang, tapi dengan cara yang tidak benar, yaitu dengan cara riba. Kamu boleh hutang kepada saya, tetapi dengan syarat ya.
nanti 100.000 harus kembali 120.000 ya. Nah 20.000-nya itu loh murid-murid yang dimaksud riba, tidak benar-benar menolong. Nah itu berarti pinjaman berbunga itu dalam umat Islam itu haram, tidak boleh. Maka hindarilah perbuatan membungakan uang agar hasil dari penjualan makanan dari agar makanan yang dibeli dari hasil itu juga tidak boleh dimakan. Artinya begini, kita punya usaha pinjam, simpan pinjam dengan bunga yang tinggi, terus hasilnya kita buat jajan. Nah, maka itu yang haram, itu makanan yang dibeli dari harta yang seperti itu hukumnya haram bagi umat Islam. Ini mohon murid-murid ini sangat berhati-hati. Nah, pertanyaannya itu timbul, lalu bunga bank yang resmi, nah ini yang resmi ya murid-murid, seperti BRI, BNI, BTPN dan lain sebagainya, itu bagaimana Pak hukumnya? Nah, sebagian ulama berpendapat boleh. Boleh itu artinya ya silahkan. Artinya karena darurat, tidak ada pilihan lain kecuali meminjam bank. Tapi yang resmi ya, yang resmi oleh pemerintah, bukan bank konvensional yang berbunga tinggi. Demikian penjelasan sedikit terkait dengan arti dan macam-macam makanan haram. Jadi Pak Guru berharap murid-murid betul-betul mempraktekkan tentang ilmu ini agar kita terhindar memakan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang yang tidak peduli terkait dengan makanan halal haram. Tapi bagi Pak Guru dan murid-murid, kita harus selalu berusaha untuk menghindari makanan yang haram. Baiklah, Pak Guru akhiri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.